Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terhormat Bapak Ibu dosen penguji yang telah berkenan menonton video saya pada saat ini, dan yang saya hormati Bapak-Bapak pembimbing yang telah membimbing saya hingga saat ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Clarista Audiva dengan NIM 1910843026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Manajemen Adaptif Program Rasailah Daku dan Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan manusia, termasuk salah satunya aspek sosial, yakni dalam penanganan anak jalanan. Akibat pandemi COVID-19, penanganan anak jalanan cukup terabaikan. Penanganan anak jalanan semakin memburuk pada masa COVID-19, menyebabkan jumlah anak jalanan semakin meningkat dan permasalahan anak jalanan di Kota Padang semakin banyak. Permasalahan anak jalan tersebut terdiri dari pertama, bidang pendidikan, yaitu banyaknya anak jalan yang putus sekolah. Yang kedua, terjadinya intimidasi, ini seperti sasaran tidak kekerasan oleh kelompok lain dan orang dewasa. Yang ketiga, terjadinya penyalahgunaan obat dan zat adiktif seperti ngelem minuman keras. Lalu pada bidang kesehatan, rentannya penyakit kulit, gonore, dan paru-paru bagi anak jalanan. Lalu bagian tempat tinggal anak jalanan yaitu di tempat yang kumuh serta makanan yang umum seadanya. Data jumlah anak jalanan di Kota Padang. Berdasarkan tabel jumlah anak jalanan di Kota Padang terdata pada tahun 2018 yaitu sebanyak 117 orang, pada tahun 2019 sebanyak 122 orang, dan tahun 2020 sebanyak 122 orang. Pada tahun 2021, anak jalanan menjadi 43 orang dan tahun 2022 sebanyak 40 orang. Jumlah anak jalanan bervariasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu pada tahun 2020 dan 2021 jumlah anak jalanan menurun disebabkan tidak terdatanya keseluruhan anak jalanan oleh Satpol PP Kota Padang yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membuat penangkapan menjadi terbatas karena PSBB. Program Rasailah Daku. Dengan munculnya berbagai permasalahan anak jalanan di Kota Padang setiap tahunnya, maka pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial Kota Padang mengeluarkan kebijakan penanganan anak jalanan melalui program yang bernama Rasailah Daku, yaitu rangkul sayangi latilah dengan pendidikan terpadu dengan pola pembinaan secara fisik, mental, dan spiritual. Program Rasailah Daku ini sudah berjalan sejak tahun 2017, tetapi mengalami pemberhentian sementara akibat pandemi COVID-19. Program yang mengalami pemberhentian sementara ini membuat adaptasi baru sesuai kebutuhan yang ada. Seperti adaptasi pada pola perencanaan, yang mana terjadi perencanaan adaptasi pada program ini. Yang kedua, pada bagian personel, adanya adaptasi kuantitas dan kualitas personel pada masa sebelum dan sesudah COVID-19. Pada anggaran mengalami adaptasi secara cepat sesuai kebutuhan program Rasailah Daku. Serta pada kepemimpinan, adaptasi pola kepemimpinan yang berubah setelah perubahan jabatan. Perumusan masalah, yaitu bagaimana manajemen adaptif program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang terhadap anak jalanan melalui program Rasailah Daku. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis manajemen adaptif program Rasailah Daku dalam penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Padang. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa hasil kajian untuk pemerintah Kota Padang mengenai manajemen adaptif Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan anak jalanan, baik masih dalam kondisi pandemi maupun tidak. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya, yang mana melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga pada pemerintah Kota Padang, terutama instansi terkait, sebagai bahan pertimbangan dan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui program dan penanganan anak jalanan. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan di pemerintah Kota Padang. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian relevan. Penelitian relevan pertama yaitu ada Dwi Enggarsari tahun 2018 dengan judul Manajemen Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang. Penelitian kedua oleh Ongki Karisma Mahardi pada tahun 2018 dengan judul Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah dengan studi kasus pelaksana teknis daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Yang ketiga, penelitian oleh Andi Wahyudi pada tahun 2021 dengan judul Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar.
Penelitian relevan yang keempat yaitu oleh Hasyim Asyari dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Adaptive Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Alam Mayang di Pekanbaru pada masa pandemi COVID-19. Penelitian yang kelima yaitu oleh Mahathira pada tahun 2021 dengan judul Peranan Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Padang. Teori yang digunakan yaitu teori manajemen adaptif menurut Vertha Michel dan Cyril C. Michel pada tahun 2016 dengan perencanaan, personel, keuangan, dan kepemimpinan. Pada skema pemikiran, yaitu pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dengan turunan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan di Kota Padang sendiri ada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembinaan Anak Jalanan. Dengan permasalahan penanganan anak jalanan Kota Padang tidak menunjukkan banyak peningkatan setiap tahunnya, terutama pada saat pandemi COVID-19. Dengan begitu muncullah program Resailah Daku dan tim melalui manajemen adaptif menurut Vertha Michel dan Cyril Michel dengan variabel perencanaan, personel, keuangan, dan kepemimpinan. Definisi konsep. Yang pertama ada manajemen publik, yaitu suatu tindakan analisis yang dilakukan secara sistematis terhadap aktivitas yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Yang kedua, yaitu manajemen adaptif adalah sebuah tindakan analisis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini untuk menghadapi perubahan yang berdampak pada cara kerja organisasi. Yang ketiga, yaitu program Nasailah Daku adalah program dalam pembinaan anak jalanan melalui pelatihan fisik serta terpadu. Definisi operasional. Yang pertama, variabel perencanaan dengan indikator pemanfaatan sistem digital, kebijaksanaan, menentukan metode, prosedur, dan waktu pelaksanaan. Dengan cara mengukur yaitu adanya pemanfaatan sistem digital dalam program ini. Yang kedua, hal yang menjadi landasan diselenggarakannya program tersebut. Yang tiga, proses kegiatan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dan pelaksanaan program Nasailah Daku. Yang kedua, ada variabel personel dengan indikator sumber daya manusia. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, kompetensi dengan cara mengukur sumber daya yang tersedia apakah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam program Nasailah Daku. Kedua, kesesuaian latar belakang personel dengan kebutuhan program. Yang ketiga, kompetensi personel dan program. Yang ketiga yaitu variabel keuangan atau finansial dengan indikator anggaran dan ketepatan dengan cara mengukur adanya anggaran dan sumber dana untuk pelaksanaan program. Yang kedua, adanya ketepatan anggaran untuk program. Yang keempat, ada variabel kepemimpinan dengan indikator kemampuan memimpin organisasi. Yang kedua, tipe kepemimpinan dan kepercayaan dengan cara mengukur kemampuan dan peran pemimpin dalam setiap program yang dijalankan. Yang kedua, tipe kepemimpinan dimiliki oleh pemimpin dan adanya kepercayaan kepada pemimpin dalam pelaksanaan program. Bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan deskripsi penelitian yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling, dengan peranan peneliti yaitu peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian, dengan unit analisis yaitu lembaga Dinas Sosial Kota Padang, dan teknik analis data yaitu Myers dan Huberman dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik keabsahan dasar yaitu dengan triangulasi sumber dengan teknik purposive sampling dan essential sampling. Bab 4 yaitu deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama yaitu ada Kota Padang. Kota Padang adalah salah satu kota besar yang berada di pantai barat Pulau Sumatera dan juga ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, Kota Padang terletak pada di antara 105 bujur timur hingga 139 bujur timur dengan 4 lintang selatan serta 1 lintang selatan. Kota Padang memuncak dari utara ke selatan memiliki pantai sepanjang 68.126 km persegi dan terdapat deretan bukit barisan dengan panjang wilayah bukit termasuk sungai yaitu 446.209 km persegi. Kedua itu Dinas Sosial Kota Padang. Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan program serta kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Kota Padang dan Kementerian Sosial dalam rangka melaksanakan tugas dalam bidang sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta menangani permasalahan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Berikutnya struktur organisasi Dinas Sosial Kota Padang. Lalu hasil dan analisis. Yang pertama pada perencanaan.
Pertama, pemanfaatan digital. Penggunaan sistem digital ini sudah berjalan tetapi belum optimal. Dikarenakan adaptasi dalam penggunaan sistem digital ini mengalami berbagai masalah, seperti belum adanya pembaharuan pada website Dinas Sosial Kota Padang, bermasalahnya server dalam database jumlah anak jalanan, tapi di lain sisi penggunaan sistem digital ini mengalami adaptasi yang lebih baik dalam sarana berkomunikasi antar personel. Yang kedua, kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini sudah beradaptasi dengan baik, yang mana kebijakan mengalami perubahan dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 menjadi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 41 Tahun 2017 mengenai pembinaan anak jalanan, dan program ini menyesuaikan. Yang ketiga, menentukan metode, prosedur, dan waktu pelaksanaan. Metode, prosedur, dan waktu pelaksanaan sudah berjalan, tetapi belum optimal dikarenakan masih kurangnya adaptasi perencanaan mengenai prosedur yang jelas pada program ini. Yang kedua, ada personel dengan indikator yang pertama sumber daya manusia, yakni jumlah kuantitas sumber daya manusia di dalam program SLADAKU ini kurang memadai, dikarenakan sumber daya manusia rehabilitasi sosial dan program ini hanya berjumlah 6 orang. Kedua adalah latar belakang pendidikan. Di dalam Dinas Sosial Kota Padang, latar belakang pendidikan personel belum bervariasi dan lengkap, sehingga adaptasi pada program belum tampak jelas. Yang ketiga ada kompetensi. Di Dinas Sosial Kota Padang belum ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam program Seladaku pada personel secara menyeluruh. Yang ketiga ada finansial atau keuangan. Yang pertama ada indikator anggaran. Anggaran dalam program Seladaku ini sudah berjalan, tetapi belum bisa beradaptasi secara baik dikarenakan anggaran mengalami pemangkasan akibat refocusing dari alokasi pandemi COVID-19. Yang kedua ada ketepatan. Ketepatan anggaran belum terlihat jelas dan transparan yang membuat adaptasi tidak berjalan dengan baik sesuai kebutuhan program Seladaku. Yang keempat, ada variabel kepemimpinan. Yang pertama ada indikator kemampuan memimpin organisasi. Di Dinas Sosial Kota Padang, kemampuan memimpin Kepala Dinas Sosial Kota Padang tampak tegas dan berkoordinasi, sedangkan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial demokratis. Gaya kepemimpinan dimiliki Kepala Dinas Sosial Kota Padang adalah gaya kepemimpinan transformasional, yang mana memotivasi dan memberdayakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk bisa bekerja sama dan mewujudkan visi dan misi organisasi. Ketiga, ada kepercayaan, yang mana kepercayaan ini didapat dari personel Dinas Sosial Kota Padang kepada Kepala Dinas Kota Padang, dan dari masyarakat dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang. Kesimpulan, manajemen adaptif program Seladaku ini sudah berjalan tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan pada program ini yang membuat Dinas Sosial Kota Padang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada, yakni pada dimensi perencanaan, program ini belum dapat menggeser perubahan perencanaan secara matang. Yang kedua, dimensi personel, Dinas Sosial Kota Padang belum mampu memberikan kuantitas dan kualitas personel yang memadai dalam program Seladaku. Lalu pada dimensi keuangan, proses penganggaran belum beradaptasi dengan baik akibat pemotongan anggaran setiap tahunnya, dan pengalokasian anggaran juga berakibat pada refocusing dan realokasi sehingga membuat kebingungan dalam adaptasi. Tetapi, pada dimensi kepemimpinan, adaptasi berjalan dengan optimal sesuai dengan kebutuhan program ini. Saran, yang pertama, hendaknya Dinas Sosial Kota Padang merencanakan kegiatan dan evaluasi sebelumnya dan beradaptasi dengan kebutuhan yang ada sesuai dengan program ini. Kedua, Dinas Sosial Kota Padang diharapkan melakukan perekrutan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga dapat menunjang upaya penanganan anak jalanan oleh bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Padang. Yang ketiga, Dinas Sosial Kota Padang meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dengan cara menampilkan anggaran serta transparansi dalam bentuk laporan secara menyeluruh mengenai anggaran dan setiap periodenya. Keempat, dalam pembinaan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Padang diharapkan menambah kerjasama dengan berbagai instansi dalam meningkatkan kompetensi dalam anak jalanan dan melakukan pembaruan setiap tahunnya sesuai dengan evaluasi dari program kegiatan tersebut. Baiklah, demikian video presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.